Oke, halo sobat YouTube, para pecinta perjalanan, para travelers. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih telah mampir ke channel saya, channel yang membahas tentang semuanya yang berhubungan dengan mungkin pariwisata begitu ya. Entah itu travelingnya, entah itu sistem manajemennya, entah itu promosi dan lain sebagainya. Saya Abdul Afar, saya sudah mungkin sekarang menuju 5 tahun di bidang pariwisata. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sambil saya di gabut mungkin ya. Saya gabut guys, saya sambil nyetir. By the way, saya dari rumah orang tua ya yang ada di kampung. Jadi maklum jalannya bukan agak lagi, tapi emang jelek banget ya. Mudah-mudahan diperhatikan nih sama pemerintah di Garut ya. Ini masih banyak banget jalan-jalan yang ya bisa dikatakan sangat jelek gitu. Tapi kita nggak membahas itu gitu. Kita akan membahas apa-apa yang menjadi pacuan terhadap ekosistem di pariwisata. Oke. Saya pernah ditanya sama satu teman. By the way, latar belakang saya adalah orang pariwisata, dan pariwisata itu terbagi kepada fokus 3 bagian ya. Pariwisata itu fokusnya 3 bagian yang sejauh ini saya ketahui, entah itu dalam modul perkuliahan ataupun dalam industri lapangan atau praktisi lah seperti itu gitu. Nah, 3 bagian ini adalah yang pertama yaitu mencakup akomodasi seperti perhotelan dan sebagainya. Yang kedua mencakup regulasi ya, dalam artian ya sistem pemerintahan destinasi begitu. Dan yang ketiga adalah tour plannernya, tour desainernya, orang yang ngedesain perjalanannya atau mencakup perjalanan, yaitu tour and travel. Nah, banyak sekali momentum di mana di zaman saat ini kita masuk di eranya serba teknologi, serba digital gitu. Digitalisasi hampir ke semua penjuru aspek. Entah itu kita hidup di kampung, entah itu apalagi hidupnya di perkotaan, itu udah jauh lebih maju lagi. Nah, berhubung saya adalah orang yang fokusnya daripada yang ketiga itu, saya fokus di tour and travel. Masuk angin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dan permasalahan yang mungkin kita sama-sama dapat melihat. Salah satu contohnya adalah saya pernah ditanya sama teman saya, bagaimana industri pariwisata ke depan, terlebih khusus pada bidang travel agent atau tour and travel gitu. Karena jujur saja dulu tour travel ini adalah salah satu usaha yang menjualnya itu satuan gitu. Kalau misalkan kita nggak punya ingin membeli tiket gitu, kita bisa bantu untuk reservasi tiket. Itu tiketnya untuk hotel, tiketnya untuk kereta api, untuk pesawat. Dulu itu mencakupnya di area sana saja. Tapi semakin kesini orang-orang travel itu dia memfokuskan untuk membuat paket-paket, dan itu menjadi fokus utamanya di wisata, karena jujur saja itu jadi bagian dari pariwisata. Nah, setelah hal tersebut perputarannya begitu cepat sampai sekarang, sehingga orang-orang yang travel agent itu merasa tersaingi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya sistem teknologi. Ya udahlah, kita sekarang tahu ada yang namanya OTA atau OTA, Online Travel Agent ya. Kalau saya sebutkan seperti Traveloka, Agoda, kemudian dulu ada Pegi-Pegi gitu ya, tiket.com, ular dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menjadi salah satu mungkin jadi kendala, karena semakin banyaknya kompetitor dan juga semakin mudahnya akses para orang. Di sisi lain itu sangat positif, karena orang-orang atau wisatawan yang ingin bepergian itu jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat ketimbang harus memakai jasa travel konvensional seperti saya gitu. Tapi di sisi lain juga ada nanti
kekurangan dan kelebihan lah. Itu pasti sudah hal yang biasa. Nah, namun apakah hal itu mempengaruhi terhadap bidang saya? Tentu sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita berpikirnya dengan logika hanya untuk bermusuhan, untuk menjadikan OTA itu sebagai kompetitor, ya mau gimana pun kita pasti kalah, karena mereka jauh lebih besar, mereka jauh lebih canggih, mereka jauh lebih tepat ya, dan sistem atau cara dia reservasi itu jauh lebih mudah gitu. Cuman memang seperti kendala teknis di dalamnya itu mungkin ada meskipun agak jarang ya, tapi ketika kita ada kendala, contohnya misalkan kita salah input nama, terus kemudian harus memperbaiki nama tersebut, itu harus ya kita harus nge-email dan lain sebagainya, jadi agak sedikit rumitnya di bagian sana, tapi itu sangat jarang ketimbang resiko sebagai wisatawan untuk menghadapi travel konvensional gitu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah marketing penipuan gitu. Karena jujur saja banyak banget travel agent yang menyalahgunakan bidang tersebut gitu ya. Karena mungkin kan sistem kita itu si konsumen harus membayar kepada kita entah deposit, entah itu down payment atau pelunasan langsung, dan kita bisa aja kabur gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu kerugian atau kekurangan sebagai travel yang konvensional. Makanya disitulah dijaga integritasnya gitu. Martabat kita sebagai orang pariwisata itu harus menjaga di sana. Jadi makanya kan marak ada komunitas. Itu bukan hanya untuk gaya-gayaan seperti Asita gitu ya, atau enggak komunitas-komunitas yang lokal. Kalau saya di Garut ada namanya Segara Sinergitas Travel Agent Garut, ada juga Ikatan Travel Agent Garut gitu, atau enggak di Jawa Barat, di Bandung, di Jakarta, banyak banget. Itu tuh untuk menjaga integritas kita supaya nama travel agent itu nggak buruk ketika ada orang yang ngaku-ngaku dari orang pariwisata, khususnya travel agent ya, yang menyalahgunakan bidang tersebut, kemudian nama kita yang menjadi jelek di mata konsumen. Ya udahlah, ujung-ujungnya kan konsumen juga atau klien nggak mau menggunakan jasa agent, ya mending langsung aja pakai OTA, pakai Traveloka, pakai Agoda. Itu kan jadi, itu menjadi kekurangan kita di sana. Nah, makanya itu yang harus tetap kita jaga. Tapi apakah sampai saat ini OTA itu masih berlaku? Travel konvensional itu masih berlaku, masih dipakai jasanya ya. Sedangkan kan udah banyak banget gitu travel agent yang sekarang beredar. Nah, di situ kan jadi satu perdebatan yang mungkin gak akan pernah beres-beres gitu. Tapi saya diskusi. Barangkali di sini teman-teman yang nonton itu ada dari travel agent, ada yang dari bidang perhotelan, atau enggak ruang lingkupnya pariwisata gitu. Kita bisa diskusi sama-sama di kolom komentar. Nah, tapi bagi saya ketika kita menjawab hal seperti itu, yang pertama kita serahkan bahwa rezeki itu, kita mau di usaha manapun, yang pertama ada risiko. Kita selalu menganalisis minimal SWOT ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, dan lain sebagainya gitu ya, kekurangan, kelebihan, kemudian ancaman, peluangnya itu seperti apa. Ya nggak ada lah usaha yang nggak ada risiko, pasti ada, pasti. Tapi yang menjadi permasalahan itu apakah kita sanggup dalam resiko yang akan kita hadapi di bidang tersebut. Contohnya kalau saya banyak banget resiko yang harus kita jalani gitu. Di sisi lain dari kerugian ya oke, udah pasti rugi, pasti pernah merasakan rugi gitu, karena namanya juga usaha. Tapi di sisi lain kerugian ada resiko-resiko di perjalanan gitu ya. Kalau saya banyak banget resiko kayak kecelakaan dan sebagainya gitu, atau enggak hal-hal yang tidak diinginkan masih banyak banget gitu. Dan itu wajar di suatu perusahaan atau di suatu bidang bisnis ya, entah itu mau bisnis apapun pasti seperti itu. Nah, tapi apakah hal itu menjadi titik di mana kita harus mundur? Oh tidak gitu, karena
semua usaha tadi bilang semua usaha itu pasti dikaruniai rezeki, entah percaya atau enggak pasti ada rezekinya gitu kan. Nah masalahnya ketika saya terjun di bidang pariwisata khususnya travel agent, nah itulah momen yang harus saya rasakan gitu, kesenangan dan kesulitannya itu harus ada. Dan kalau kita lanjutkan itu bagaimana terkait banyaknya travel agent online gitu ya, yang menjadi pengaruh besar terhadap travel yang konvensional gitu. Ya di sini saya sangat berpositif gitu ya, sangat berpositif thinking, pakai aura yang positif gitu. Karena jujur aja teman-teman, semua bidang itu kan ada resikonya kan, tadi dibilang kata kayak gitu. Nah tapi kalau kita bandingkan ya, selain positif dari online travel agent itu juga pasti banyak hal-hal yang sangat negatif gitu. Kalau positifnya kan tadi selain kewisatawan juga kita juga bahkan dapat loh hal-hal yang positif dari online travel agent gitu ya. Janganlah hal baru, ide baru itu menjadi ancaman bagi kita, tapi sekarang itu eranya bukan era kompetisi, kata orang-orang seperti itu ya, tapi era sekarang itu adalah era ya oke, sorry guys, jadi ternyata HP saya yang tadi itu overheat ya, jadi nggak bisa nggak bisa lanjut gitu, bahkan HP-nya juga nggak bisa dipakai sama sekali, jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Terus saya ternyata lanjutin video tadi, tapi ternyata nggak tahu ya, nggak ke save. Jadi oke, kita akan bahas sedikit tentang tadi. Saya mau melanjutkan bahwa sekarang itu kan eranya bukan era untuk kompetisi ya. Selagi kita bisa dan memungkinkan untuk kolaborasi, ya udah kita pakai eranya sekarang, yaitu era collaboration gitu ya. Dengan demikian bahwa apa yang menjadi kesulitan itu akan terbantu dengan adanya kolaborasi, dan juga di sisi lain segmen market kita akan jauh lebih luas begitu. Nah, jadi apa dong yang menjadi landasan pertimbangan ketika saya tahu fakta bahwa travel agent online atau OTA itu menjadi daya saing, dan itu sama sekali bagi saya sangat tidak akan memudarkan pihak travel agent konvensional. Dalam artian kita pasti tetap hidup, toh saya juga sampai sekarang masih hidup di eranya travel agent konvensional. Saya mendirikan perusahaan, saya mendirikan PT, saya memulai bisnisnya di bidang itu, dan sampai sekarang alhamdulillah, karena itu berjalan gitu. Alhamdulillahnya itu berjalan dengan baik, asal saya mengerti algoritma kehidupannya atau algoritma di bidang tersebut. Nah, yang saya pelajari selama ini adalah ketika kita membangun usaha, terutama yang tadi travel agent konvensional, kita menjadi bisa berkolaborasi, kita menjadi poin di Bloom Taxonomy ya, poin yang paling tinggi, tingkatan pemikiran yang paling tinggi, maksudnya begitu. Nah itu akan menjadi kisah kisah perjalanan kita selama beberapa puluh tahun ke depan, sampai mungkin kita udah nggak ada di bidang itu lagi, yang bagaimanapun tidak akan pernah tergantikan ya, apalagi sekarang dengan AI, dengan robot begitu. Dan saya percaya ketika kita selalu berinovasi, selalu kreatif, selalu critical thinking, itu akan menjadi modal utama kita. Gimana rasanya manusia itu yang punya martabat dan marwah yang paling tinggi tidak akan pernah tergantikan oleh robot gitu. Bahkan kan OTA aja itu kan dalangnya adalah manusia sendiri gitu. Jadi ya dia memanfaatkan begitu besarnya pemikiran manusia di dalam Bloom Taxonomy, yang menjadi poin penting bahwa manusia sampai detik kapanpun tidak akan pernah tergantikan, apalagi pekerjaan ya. Dan kalau teman-teman kita cuma mikirnya hanya ya orang tukang cukur, kalau kita mikirnya sebagai profesi sumber daya ya, profesi sumber daya dalam artian si kita itu ya cuman dipakai tenaganya aja tanpa melalui pemikirannya, ya mungkin bisa jadi, karena tukang cukur sekarang banyak yang pakai robot di Cina, di Hong Kong, di luar negeri gitu. Nah kalau misal kita berpikirnya untuk menjadi seorang driver yang tidak punya kreativitas,
ya bisa digantikan dengan autopilot mobile gitu. Nah, itu kan contoh-contoh seperti itu tuh yang maksud saya, kita harus kembangkan ide kita, karena mau gimana mau gimana pun bahwa AI, robot gitu, sistem itu dia diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan ya. Kalau untuk menggantikan mungkin posisi kita terlalu di bawah, terlalu sama dengan si robot tadi. Tapi kalau misalkan pemikiran kita, ya kata kuncinya adalah Bloom's taxonomy, itu adalah tingkat pemikiran, kita harus di paling atas di creating kalau saya nggak lupa ya. Nah itu akan menjadi hal yang menarik, dan mau di bidang apapun, bukan hanya di travel agent atau di tourism, pariwisata, itu pasti akan membantu kita, karena manusia jalannya adalah mindset, jalannya adalah otak, jalannya ada pemikiran. Itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini sedikit saja curahan hati ya, atau enggak ya mungkin sharing session. Kolom komennya tersedia di bawah, barangkali ada yang mau menyanggah atau mengemukakan pendapat, silahkan saja, sangat terbuka, demokrasi. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan menonton sampai akhir, boleh dong cerita pengalamannya atau enggak reaction di bawah kayak gimana. Thank you guys, thank you teman-teman. Like videonya jika kalian suka, dislike videonya jika dirasa tidak suka, dan jangan lupa share atau enggak subscribe channel saya. Mudah-mudahan channelnya bisa bermanfaat. See you next time, dan see you the next video. Bye bye.